of the soul and other lessons from Jesus. Kita sebagai manusia adalah merupakan produk daripada lingkungan kita atau budaya kita. Dan lingkungan inilah yang to some degree bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Jadi kerajaan surga punya prinsipnya sendiri, dunia punya prinsipnya sendiri yang bertentangan. Itu sebabnya kita mendengar istilah dua hal yang berbeda ditaruh side by side, ternyata bertolak belakang. Itu disebut paradoks. The paradox. Alkitab penuh dengan paradoks. Contohnya, bagi dunia, supaya kita senang, kita harus kumpul sebanyak-banyaknya untuk diri. Tapi prinsip kerajaan surga katakan mana? Lebih banyak berkat memberi daripada menerima. Itu paradoks. Kalau di dunia, siapa yang kuat, siapa yang posisinya tinggi, dia memerintah dengan tangan besi terhadap yang lemah. Tapi kalau di gereja, di antara kita, Yesus katakan tidak demikian. Buddha. Barang siapa ingin jadi besar, dia harus melayani. Itu paradoks. Jadi kita hidup berhadapan dengan paradoxes of life. Terserah kepada kita akhirnya untuk memilih apakah kita ikut lingkungan ataukah kita menjadi master of the circumstances. Ellen White menyebutkan umat Tuhan jangan menjadi slave to the circumstances, tapi harus jadi master. Kita yang harus mengatur, jangan kita yang diatur. Itu adalah pendahuluannya. Kemudian di pelajaran hari Minggu, ini ada sesuatu yang disebut oksimoron. Apa yang oksimoron? Dua hal yang dua istilah yang bertentangan ya, disatukan bersama-sama. Ini contohnya the greatness of humility. The greatness of humility. Kalau di dunia, greatness datang dari banyak hal. Satu, kekayaan. Kedua, jabatan. Ketiga, power. Power. Dan siapa yang punya tiga ini, dia yang memerintah.
Makanya ada sindiran-sindiran tentang negara kita, Indonesia. Oh, kalau di Indonesia ya, Golden Rule masih berlaku. Oh ya, Golden? Iya. Apa itu Golden Rule? Those who own gold rule. Dia yang mempunyai emas, kekayaan, dia yang apa? Memerintah. Itu Golden Rule-nya Indonesia katanya. Those who own gold rule. Nah, kalau sudah perhatikan, salah satu daripada idol of the souls adalah apa? Money. Di dalam khotbah dan pengajaran-pengajaran Yesus, subjek yang paling sering disentuh oleh Yesus dalam khotbah-khotbahnya adalah apa? Yang pertama, salvation. Yang pertama, salvation. Baru yang kedua nyusul apa? Baru yang ketiga, keempat, dan selanjutnya. Berapa banyak perumpamaan Yesus? 11. Kurang lebih 35. 11 ini. perumpamaan Yesus kurang lebih 36. Mengenai uang ternyata 16 dari 36 mengenai uang. Jadi perumpamaannya ada 36. Dari 36 itu 16 bicara tentang uang dan harta. Jadi sesudah subjek salvation, subjek yang paling sering disinggung oleh Yesus adalah uang, kekayaan. Kenapa? karena manusia mengejar Harta, dan uang. menggunakan waktu, dan waktu itu adalah hidup kita. Makanya nasihat Yesus, kalau baca Matius pasal 5, 6, Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan uang di dunia ini, di mana Mengat Dekat dan karat. mengat mengat dekat dan karat merusakkan benda itu, dan di mana pencuri Dapat bisa mengambil. Apakah kita dianjurkan kumpulkan harta? Tidak. Kumpulkan hartamu di surga. Kumpulkan hartamu, tapi jangan salah tempat. Yesus sebut, jangan lupa Yesus sebut, kumpulkanlah harta, tapi di surga, di mana pencuri tidak akan datang untuk membongkar, di mana mengingatkan tidak akan merusak. Jadi kita di-encourage mengumpulkan harta, tapi jangan salah tempat. Karena kalau harta kita dikumpul di dunia ini, barang di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Yesus katakan, ingat siapa? Istri Lot. Istri lo. Badannya semua sudah di luar dari Sodom, tapi pikirannya belum. Di Sodom Itu sebabnya dia jadi tiang garam. menengok ke belakang. Jadi tiang garam dia. Di pelajaran pertama ini kisah tentang siapa? Ini sudah sering kita bahas, saudara-saudara sudah hafal semuanya.
Siapa ini? Dia adalah penghulu muda Yang Yang kaya. yang kaya. Sudah jabatan punya, masa depan masih gemilang, dan dia adalah apa? Pemimpin. Pemimpin. Nah, banyak para pelajar Alkitab berkesimpulan penghulu muda yang kaya ini orang Farisi. Ya. Ada 3 clue kenapa banyak pelajar Alkitab menyebut dia ini orang Farisi, cuma tidak disebut dalam Alkitab. Apa-apa yang mendorong pelajar Alkitab ini berkesimpulan demikian? Pertanyaan bagaimana untuk selamat? Nah, orang Farisi tiap hari bertanya, Tuhan, what shall I do to inherit eternal life? Itulah obsesi mereka. Dan itulah yang didiskusikan tiap hari. Itu satu. Yang kedua, dia adalah pemimpin. Yang ketiga, waktu Yesus katakan, turutlah hukum-hukum Tuhan, dia katakan apa? Dari dulu, sejak kecil. Dari sejak muda saya sudah turut. Lalu dia tanya Yesus, what do I lack yet? Apalagi yang kurang dari saya? Juga harta. Dia merasa dia sudah apa? Sempurna. Sudah sempurna. Lalu Yesus katakan, jikalau kamu mau sempurna, berapa hal lagi yang kurang? Satu. Aduh, kalau kita sudah satu lagi. Kalau Yesus ada di sini, dia katakan, Yoke, tinggal satu lagi kurang. Supaya sempurna kamu mesti begini. Hebat. Tapi saya khawatir kalau Yesus ada di sini, masih lebih dari satu, saya kira kekurangan kita. Yesus katakan apa? Kalau kamu ingin sempurna, tinggal satu yang kamu harus penuhi. Apa katanya? Jual hartamu. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, Dan maka ikut kamu akan mendapat harta di sorga. Kalau catatan Matius, ayat terakhirnya mengatakan, pada waktu penghulu muda ini mendengar kata-kata Yesus, menjadi sedih. sedihlah hatinya. Karena apa? Hartanya banyak. Karena hartanya banyak. Yang marah siapa? Sedih. Yudas marah. Yesus, kenapa terlalu keras begitu? Coba kalau diterima itu menjadi salah satu dari kita, dia orang berpengaruh, dana ada. Itulah reaksi daripada Yudas. Kemudian Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, lebih mudah Seekor unta. Seekor unta. Masuk dalam ruang jarum. daripada. Seorang kaya masuk di sorga. Lalu siapa bertanya? Lah siapa lagi kalau gitu yang bisa masuk? Yesus. Mustahil bagi manusia. Kalau begitu siapa yang akan masuk ke surga? Lalu Yesus katakan, di hadapan Tuhan Tidak ada yang mustahil. tidak ada barang yang mustahil. Lalu Petrus mengatakan sesuatu statement penantang Yesus. Kami ini Guru, kami ini sudah meninggal. sudah tinggalkan semuanya. Lalu pertanyaan apa? Apa yang kami dapat? What shall I get?
kami sudah tinggalkan semuanya. What shall I get? Apa benar Petrus sudah tinggalkan semuanya? Belum. Menurut catatan Alkitab. Yes. Coba buka Matius. Itu sudah pelajaran hari Kamis Rabu ya. Sebelumnya. Yang saya lompatin. Tadi asik ngomong tentang kekayaan. Di Matius pasal yang ke-19 ayat 27. ayat 27. Peter answers him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" Therefore, what shall we have? What shall we get? Jawab Yesus apa? Then Jesus said to them, "I tell you the truth, that the renewal of all things, when the Son of Man sit on his glorious throne, you who follow me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who hath left houses, or brothers, or sister, or father, or mother, or children, or field for my sake, will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first." Jadi kalau Petrus punya pertanyaan, what shall we get? Di perjanjian lama ada pertanyaan yang berbeda dengan ini. Masih ingat? Di mana di perjanjian lama? Coba buka Mazmur 116. Wahyu berapa ya, Tak? Mazmur Oh, Mazmur. Mazmur 116 ayat 12. 119. How can I repay the Lord for all his goodness to me? 116 ayat 12. Dari ayat 10. I believe, therefore I said, I am greatly afflicted. And in my dismay I said, all men are liars. Mazmur berapa? Yes. 116. 116. Oh, 116. 116 ayat 12. How can I repay the Lord for all his goodness to me? Kalau Petrus mengatakan, kami sudah tinggalkan semuanya, apa yang akan kami dapat? Mazmur katakan, Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal kepada kami. Apakah yang harus kami berikan? What shall I render to the Lord? Kalau kedua pertanyaan ini digabung, kita ingat statement terkenal dari JFK.
Jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepadamu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang kau sudah berikan bagi negara. Ask not what the country can do for you, but rather ask what you can do. with your country. Country bisa diganti dengan gereja. Itu kalau sambungnya lagi, the citizen of the world don't ask what America can do for you, but what together we can do for freedom of man. Baik, Tidak punya seterusnya. orang kaya ini disuruh jual. Apakah salah menjadi kaya? Tidak. Tidak. Mengapa yang satu ini disuruh jual harta? Karena hartanya sudah menjadi idol. Karena hartanya sudah jadi idol. Idolnya. Kalau saudara baca buku di Zero Ages, Nikodemus juga orang apa? Orang kaya. Orang kaya. Siapa lagi orang kaya? Dalam Alkitab banyak umat Tuhan yang termasuk kaya. Abraham, Ayub bukan cuma rohaniawan yang soleh, tapi dia adalah seorang yang paling kaya di tempat di mana dia tinggal. Abraham juga orang kaya kan? Abraham sangat kaya. Wah, harta-hartanya banyak. Bayangkan tiap hari Abraham dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya, sanak saudara yang ditarik ke dalam kebenaran. Berapa jumlah grupnya Abraham? Sudah tahu berapa jumlah grupnya Abraham? 2000. 1000. 1000. Gila, sekali jalan 1000. 1000. Jadi waktu gembala-gembala Abraham berkelahi dengan gembala-gembala Lot. Lot, Abraham itu nggak terpengaruh oleh kekayaannya. Dia bilang, Lot, kita bersaudara, jangan kita berkelahi hanya karena padang rumput. Di sini banyak orang Kanaan yang nonton kita. Kalau kamu pilih kiri, saya ke kanan. Kalau kamu kanan, saya pilih kiri. Hebat. Jadi Abraham pun tidak disuruh jual kekayaannya. Karena dia kaya dua, badani dan rohani. Ya. Tapi orang kaya ini menjadikan hartanya Kayanya. jadi Idolnya. idolnya. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Di Reflecting Christ 268 dikatakan perempuan janda itu adalah yang terbesar karena dia memberikan semua. Kaya atau miskin, kalau kita memberi semua, kita adalah yang greatest. Jadi orang kaya atau orang miskin kalau memberi semua kepada Tuhan adalah greatest. Baik, cara surga mengukur pemberian beda dengan cara kita mengukur. Kalau kita mengukur dengan Berapa banyak yang dikasih ya? berapa yang kita berikan. Kalau surga mengukur, Berapa banyak yang kita tahan? nah itu dia. Janda itu memberi Tidak ada yang dia tahan, semua dia kasih. dari kemiskinannya. Orang kaya memberi Ini secara dari kelimpahannya.
inilah paradoks Alkitab yang saya katakan tadi. Kita juga mencari Tuhan, mencari Tuhan, cari kita. Kalau diambil istilahnya, orang kaya yang memberikan persembahan itu, mereka memberikan apa? Apa yang lebih? Yaitu disebut apa? Kelimpahan. Contribution. Bukan. Kalau janda itu memberi disebut Sacrifice. komitmen. Nah, di gereja kita sekarang ini umumnya kita masih berkecimpung di mana? Contribution. Contribution. Belum sampai ke Komitmen. komitmen. Nah, kalau saudara pelajari sejarah gereja Advent dari sejak awal, saudara akan melihat bahwa gereja Advent ini maju salah satunya oleh karena pionir-pionir bukan sekedar kontribut, tapi apa? Komitmen. Komitmen. Masih ingat ilustrasi yang sudah saya berikan beberapa kali, tapi menolong untuk membedakan komitmen dan kontribusi. Ada seekor ayam betina dan seekor babi. Mereka berdua berembuk. Ayam bilang, babi, kita punya bos ulang tahun minggu depan. Mari kita bikin surprise party, birthday party untuk dia. Boleh, si babi katakan, si pigi. Tapi menunya apa ya? Oh, gampang menunya. Omelet and ham. Kata ayam, menunya omelet and ham. Babi langsung berteriak, enak di situ, nggak enak di sini. Kalau omelet kan cuma telur, kamu bertelur tapi kamu masih hidup. Kalau untuk ham saya mesti dipotong sampai mati. Gitu dong ya. Tapi itulah bedanya contribution dan komitmen. Dan kita diminta untuk bukan cuma contribute tapi apa? Komitmen. Makanya istilah-istilah Yesus, salah satu kata favoritnya Yesus apa? Give all. Ya, sell all. Masih ingat? Sell all. Give all. Love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. Satu ayat berisikan 4 kata all. Waktu orang kuli kebun menemukan di tanah orang lain ada harta karun, dia pulang ke rumah, dia jual berapa banyak? All. Bisa all. Saudagar yang menemukan batu permata itu dia jual Semua. semua. Ada orang berkata, Tuhan ini kalau minta nggak kira-kira. All. Mengapa? Karena kalau kita pelajari, siapa yang lebih dulu memberikan all? Yesus. Yesus. Because to give it all. Yesus sudah diberikan. Kalau Yesus diberikan, apalagi yang mau ditahan oleh Bapa? Kata Paulus di dalam suratannya kepada Roma. Jadi pelajaran ini mengajak kita untuk mawas diri. Salah satu idola jiwa yang paling susah diatasi adalah apa? Keuangan. Sehingga ahli falsafah Prancis yang anti agama Kristen dengan sinis dia berkata, when it comes to money, all of us have the same religion. Kalau tiba kepada masalah uang,
semua kita agamanya sama, agama ketamakan. Boleh bertanya pendeta? Silakan. Betul anggota-anggota itu memberikan secara komitmen, tetapi orang yang di atas sana dibeli stok, dibeli properti, itu bagaimana pendeta? Romalina juga pernah beli stok. Daniel ini bikin itu. Pak Ringo menyentuh daerah yang sangat rawan, sangat sensitif. Ya ribut itu dulu pendeta tahun 70-an itu. Ya betul. Ada di koran itu Los Angeles Times. Memang terus terang aja Pak Ringo, Iya pendeta. kita belum punya satu jawab yang sama. Sebagian masih pro, sebagian masih kontra. Masing-masing dengan argumentasinya yang kuat dan yang lemah. Ada yang katakan uang yang ditaruh di stok itu sekedar untuk mengganti inflasi yang selalu menggerogoti uang. Karena uang dolar juga daya belinya tidak semakin kuat, semakin kurang. Jadi kalau uang itu tidak dijalankan, kita are losing money. Itu argumentasi dari yang pro. Yang anti katakan, iya tapi ada keterangan dari orang lain, kita dilarang untuk berspekulasi. Ya, spekulasi. Kalau taruh di bank, nggak apa-apa, itu normal. Tapi kalau di stok, kita tempatkan diri di thin ice, tempat yang berbahaya. Karena Ya. bisa aja Gambling, stok itu bisa up and down. jatuh, habis itu uang. Kalau saudara masih ingat, tahun 80-an ada orang kaya di Amerika namanya Davenport. Oh iya. Masih ingat Davenport? Ya. Sangat kaya. Kemudian dia kasih pengumuman kepada bendahara-bendahara gereja, bendahara conference, dan orang kaya, orang yang punya uang pensiunan. Davenport bilang, kalau kamu simpan uang sama saya, bunganya akan sekian. Memang cukup menggiurkan. Pada waktu itu yang jadi ketua GC adalah Neil Wilson, orang yang cukup tegas kalau mengambil keputusan. Neil Wilson katakan, saya mengumumkan kepada semua bendahara di level manapun, dari GC sampai ke sidang, jangan simpan uang di Davenport punya perusahaan. Jangan. Tapi kenyataannya di belakang ada ketua daerah yang tergiur dengan bunga yang cukup tinggi. Uang mission dimasukkan tanpa persetujuan komite. Orang-orang kaya yang kesentuh pensiunan-pensiunan juga simpan uangnya. Sampai satu saat Davenport, Habis. apa istilahnya, declare bankruptcy. Waktu itu dinyatakan bankruptcy, habislah, habis. Nggak bisa bikin apa-apa kalau di bank. Uang conference yang terpakai nggak tahu berapa banyak. Ada bendahara conference yang didisiplin, ada yang dipecat. Nah waktu sebelum itu Desmond Ford dengan doktrinnya yang baru yang bertentangan dengan gereja, shake Adventism, lewat doctrinal shaking masuk di financial shaking. Saya masih ingat itu. Jadi
kalau mau dikatakan harusnya bagaimana, ya yang idealnya adalah simpan saja di bank. Kalau di bank, ya itu kan normal, wajar. Tapi kalau di stok itu namanya spekulasi. Hanya itu yang saya bisa katakan. Itu salah menurut kita punya dokter yang mengatakan begitu. Kalau baca buku Nyonya White melarang taruh di stok. Tapi kalau itu uang saudara, ya mau ditaruh di stok, mau enggak silakan. Tapi kalau yang mission sudah jelas tidak boleh. Tapi saya dengar konferensi kita juga simpan di stok. Makanya ada orang katakan, tahu nggak uang keluar kamu di mana? Di stok. Itu dipakai senjata oleh mereka yang tidak senang pada gereja. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang susah dijawab itu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita mundur kepada the greatness of humility. Menurut Yesus, true greatness itu apa? Jadi seperti anak-anak. Humble like Baca. a little child. Humble yourself and get back on God's path through obedience to His will. Kalau di luar gereja, yang namanya greatness itu yang bagaimana? Tanpa pamrih mereka. Orang dianggap orang besar kalau satu punya uang, kedua punya jabatan, punya pengaruh. Sedangkan di gereja tolok ukurnya berbeda. Barang siapa ingin jadi besar, dia harus melayani. Seperti siapa? Yesus. Karena aku datang bukan untuk Melayani. dilayani, aku datang untuk melayani. Bahkan Mati sampai. memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Hidup Yesus ditandai oleh 2 S. S yang pertama, Service and S yang kedua, sacrifice. sacrifice. Hendaknya demikian kita juga. Saya ada pertanyaan sehubungan dengan anak-anak. Banyak Service dan Oh. sacrifice. pendeta-pendeta mengambil gambaran kebaikan dari anak-anak. Itu sebabnya Yesus taruh itu anak-anak di atas meja. Kalau kamu seperti dia, kalau kamu masuk surga, kamu seperti anak-anak ini. Lalu sifat anak-anak ini yang dielaborate. Kalau berkelahi, tidak ingat-ingat, besok sudah. Apa itu yang Yesus maksudkan? Atau ada pelajaran yang lain? Saya rasa banyak itu. Kalau anak kecil itu, kalau dia katakan iya, tidak.
Sebab di Alkitab, Hanes ya, benar. Alkitab tidak jelaskan itu Iya. apa maksudnya Yesus taruh itu anak-anak di situ. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus seperti apa sifat anak-anak itu yang harus kita miliki, atau sebab kalau ada sifat anak-anak, ada yang tidak bagus juga dari anak-anak. Banyak. Jadi apa yang saya mau tahu, yang kenapa Yesus tempatkan anak-anak ini, yang sebab tidak dijelaskan. Ya, bagus juga itu pertanyaan. Ada dua istilah yang harus kita bedakan. Yang pertama, childish. Itu harus kita Hindari. Hindari childish. kekanak-kanakan. Tapi yang harus kita ikut adalah childlike. Bedakan antara childish dan childlike. Untuk itu kita meminjam 1 Korintus 13 lebih dahulu. Coba buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 13, ini chapter yang common, tapi bagian ini jarang ditekankan. Malam ini kita lihat sekali lagi. Ayat berapa ini kan? 1 Korintus pasal yang 13. ke-13, kalau saya nggak salah ayat 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Oke, sampai situ dulu. Waktu aku masih kanak-kanak, Aku berpikir seperti anak-anak. aku apa lagi? Berkata seperti anak-anak. Aku mengerti seperti anak-anak. Nah, ini yang harus dihindari. Inilah yang disebut Childish. childish. Contohnya bagaimana yang childish itu? But when I became a man, I put away childish things. Waktu aku bertumbuh, childish itu saya buang semuanya. Jadi bedakan antara childish dengan childlike. Kalau childlike itu yang baik, contohnya apa? Childlike. Tidak berambisi, tidak mempersoalkan, meributkan masalah posisi, kedudukan, terbesar, ter. Kalau yang childlike itu gampang mengampuni, habis berkelahi terus apa? Jadi kadang-kadang anak-anak berkelahi, bapak ikut berkelahi, anak sudah damai, bapak masih apa? Masih simpan. Masih baku panas. Kalau childish, contohnya apa? Kalau Tidak anak-anak dendam. minta, gimana? Kasih. Enggak, kalau nggak dikasih sih, Merengek. tantrum. Di Walmart, kalau sudah melihat adegan-adegan itu, pergi ke tempat toys. Kalau nggak dikasih terus buat teriak. Childlike, anak-anak sangat trusting kepada bapak. Dia tidak pernah khawatir ekonomi mau rusak atau apa, besok padahal ada makanan di meja. Trusting. Itu contoh-contohnya.
Kalau di reflecting Christ 261, mengapa Matius 18:4 Yesus katakan supaya menjadikan anak? Karena little children like to be trained. Anak-anak suka diajar. Jadi kita harus jadi seperti anak yang suka diajar. Saya sebut tadi. Trusting, ya. Masih ada. Jadi bedakan antara childish dan childlike. Anak-anak tidak bisa berdusta. Nah, kalau nanti bel bunyi lalu ada orang tanya papi ada di kantor ya. Orangnya masuk. Papi di rumah. Tidak ada di rumah. Tapi kalau bilang ada di kantor. Kata papi ada di rumah. Ada cerita kalau ada orang datang, dia sudah bilang sama anaknya, bilang mama ada keluar. Begitu tamu datang, mana mama? Mama ada di dalam. Jujur ya. Jujur kan? Ada cerita betul tapi jangan tebak siapa ada di mana ya. Ada satu tempat, begitu saya dan rombongan datang dari Uni mau masuk ke rumah, anak yang perempuan terus katakan, buka sepatu ya, anak kecil, buka sepatu. Lalu ibunya datang, dia dengar tuh suruh buka sepatu. Ini anak enak aja nyuruh orang buka sepatu. Lalu anak itu nyeletuk, mama yang suruh kok. Mama yang suruh. Hati-hati sama anak. Anak-anaknya. Jujur ya. Anak-anak gampang melupakan perkelahian dibandingkan dengan orang tua pada umumnya. Karena siapa yang masuk ke surga dia harus berubah menjadi seperti siapa. Baik, yang berikutnya, the greatness of apa? Forgiveness. Ayat yang paling terkenal, Ayat Matius 18. Petrus bertanya, Berapa kali berapa kali? harus memaafkan saudara? Dia sendiri sebut tanya, 7 kali 7. Nah, Dia bilang 7 kali 7. kenapa Petrus mematok di angka 7? Itu kan Karena 6 tradisi ya pendeta. Dengan tradisi orang Israel. Ya, Orang kan? Yahudi punya standar 6 kali. 3 kali. Oh, 3 kali. Dikasih double. Jadi Petrus sudah dikasih double tambah satu Plus lagi. Tambah satu lagi. Dia pikir, wah, so betul itu. Karena orang Yahudi rata-rata 3, dia 7 kali. Kali 2 kali. tambah 1. Tapi Yesus katakan tidak demikian. Sampai berapa? 70 kali 7 kali 7. Nah, suruh saya dengarkan. Kalau Yesus menjawab pertanyaan, umumnya dia jawab dari Alkitab. Di mana ada istilah 70 di 7 dalam Alkitab? Daniel. Apa hubungannya 70 kali 7 di buku Daniel dengan 70 kali 7 di Matius 18? Bagaimana bisa berkaitan itu bagaimana? Kasih Tuhan kepada bangsa Israel itu panjang sabar
sampai 490 tahun lamanya. Itu dari mana ke mana? 490 tahun itu dari kejadian apa sampai kejadian apa? Akhirnya itu pada lontaran Stefanus. Ya, kalau itu demikian, awalnya tahun berapa? 408. Coba hitung dulu supaya saudara-saudara jelas. Karena banyak orang pikir Yesusnya asal ngomong aja 70 kali 7. Enggak, Yesus itu enggak asal ngomong, dia ambil dari kejadian apa. Lupa dia punya hitungan. Iya. Yerusalem dibangun itu 400 Enggak, 490 aja dikurangi tahunnya si 490 dikurangi 34 kan? ya, jadi berapa? 457. Ya, 457. Apa Start, yang terjadi? startnya Artasasta memberikan perintah untuk membangun Yerusalem. Jadi seharusnya Tuhan itu sudah nutup pintu buat Israel pada tahun 457. Tapi Tuhan extend sampai ke siapa? Stefanus. Nah, sedangkan salib pun dilewatin. Mestinya kalau Yesus sudah disalibkan, di situ harus apa? Tertutup. Tapi Tuhan masih extend lagi 3,5 tahun. Jadi itulah bahasa yang dipakai oleh Yesus. Sampai 70 kali 7. Maksudnya sangat lama, sangat Gimana panjang. perhitungannya, Ki? Tapi artinya ini bukan berarti bukan berarti itu perintah Artasastra untuk membangun Yerusalem. untuk bangsa Israel pulang untuk membangun Yerusalem. artinya Itu titik awal dari nubuatan besar Ini dari Babylon itu, bukan? Iya. Ya, kan mereka ditawan. Iya, perintah siapa tadi? Artasasta, Artasasta. Raja Artasasta. Itu titik awal dari nubuatan besar. Oke. Nah, berakhirnya kalau 457 itu jatuhnya 34 AD. 34 AD itu Waktu Stefanus dilontar batu itu adalah ditolaknya bangsa Israel secara bangsa oleh Tuhan menjadi umat pilihan. Waktu Stefanus ya? Iya, Stefanus dilontar itu Oh, pintu 34. kasihan untuk bangsa Israel secara bangsa itu ditutup. Ditolak. Iya, itu 490 itu. Jadi 70 kali 7. Jadi 2 poin itu harus tahu. Apalagi 457 itu. jadi 70 kali 7 bukan asal Melontok. ngomong, bukan, itu based on the Bible. Ada hitungannya ya. Artinya Tuhan itu begitu sabar sekali. Betul. Nah, kita harus. Inilah kelebihan murid pendeta Sumarna. Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini sifatnya hyperbole. Hyperbole itu apa? Dibesar-besarkan. Ada seorang berhutang. Berapa banyak hutangnya? 10.000. Berapa berhutang? 100. Nah, hutangnya berapa? Dia berhutang kepada raja 10.000 talenta. Waktu dia memeras, nanti saya akan bayar, tapi tolonglah jangan dipenjarakan. Akhirnya raja bermurah hati dan oke, kalau itu
Dibebaskan. Kami dibebaskan, keluar dari tempat penjara itu, ketemu temannya yang berhutang berapa? 100 apa? dinar. 100 dinar. Nah sekarang hyperbolnya begini. Kalau 100 dinar itu gaji berapa lama? Di zaman Yesus, gaji minimum wage-nya adalah 1 denari 1 hari. Oh, 1 dinar 1 hari. 1 denari Satu hari. 1 hari. Ini 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau 10.000 talenta, Oh, menurut para ahli yang saya baca, itu adalah penghasilan seluruh penduduk Palestina 1 tahun lamanya. Wow. Penghasilan seluruh penduduk Palestina dalam 1 tahun. Inilah yang saya katakan hyperbole tadi. Jadi waktu dia keluar, dia bilang sama yang berhutang itu, mana nggak boleh utang? Bayar. Dipegang kerah bajunya, digoyang-goyang. Tapi ini kan hanya perumpamaan. Iya, itu sebabnya saya katakan Iya. perumpamaan yang hyperbole, dibesar-besarkan. Jadi pelajarannya apa? Never stop forgiving. Giving. Kita harus mau mengampuni. Kalau dikatakan kita harus mengampuni, itu bagaimana? Apakah itu berteriak saya ampuni kamu? Bagaimana itu? Mengampuni itu sebenarnya satu kata lain apa? Kalau Hengki bersalah sama saya, dia datang ke rumah minta ampun, minta maaf. Lalu saya mau ampuni dia. Itu apa yang saya buat? Mengampuni itu bagaimana? Iya, dengan tulus ikhlas pendeta. Iya, caranya bagaimana? Forgive and Forget. Forget. Kan ada orang kita ampuni ngana mar, kita agak lupa. Sama aja sama apa? Bohong. Kalau kita mengampuni harus melupakan. Ayatnya di mana? Coba buka Yeremia 31. Sudah Pak? Forgive and forget. Yeremia 31 ayat 31. Ayat 31. Ayat 31 ketemu itu kejauhan. Ayat 34. 31 ayat 34. Silakan dibaca. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan saja kalau mengampuni, dia katakan apa? Tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Their sin I will remember no more. Tapi ada banyak orang Advent yang pikirannya lebih tajam dari Tuhan. Tuhan aja melupakan, dia masih apa? Ingatnya. Dia ingat-ingat. Mantan saya masih ingat-ingat pendeta. Udah berapa kali minta maaf nggak dibalas-balas. Udah dibalas ya? Nggak pernah dibalas. Nggak masuk surga dia nanti itu.
Saya aja masuk surga itu. Kayak gitu kirim note 18. Nggak mau dibalas pendeta. Ulang tahun juga, hari ibu juga, tapi saya nggak harapin dibalas pendeta. Karena udah ada yang Cilaka ya. Satu, dosamu tidak akan diingatkan lagi. Lalu cara Tuhan mengampuni yang kedua, walaupun dosamu Putih. merah seperti kirmisu. akan dibasuh. Di mana itu putih lebih dari salju. Gimana ya? Di mana itu pendeta? Ini boleh saya kirim itu nanti. Yesaya 18. Tidak satu. Yesaya 1 ayat 18. Nanti. Yesaya 1 ayat 18. Bagus sekali. Yang ketiga, kalau Tuhan mengampuni dosa, apa yang dia buat? Dia akan buang ke dalam Tubir laut. Mazmur 103 ayat 12 itu pendeta. Dosamu dari timur ke barat katanya. dibuang sejauh timur Sejauh timur dan barat. dari barat. Sedalam jurang laut. Dalam. Begitu dengar itu saya terus bahagia pendeta. Ada penjual buku yang punya kebiasaan kalau dengar khotbah atau sesuatu yang exciting, dia selalu berteriak, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord. Nah dia penjual buku ini sakit giginya selalu sakit. Jadi di ruang tunggu di klinik dokter kadang-kadang kaget karena dia berteriak keras, haleluya, praise the Lord. Kalau dia lihat buku lalu ada berita yang mengejutkan, dia berteriak. Jadi satu kali dokter bilang, nurse, ini orang selalu mengganggu saya. Lain kali kalau dia datang, semua buku singkirkan dari sini, ganti dengan atlas peta bumi yang tidak ada tulisannya. Datang penjual buku itu duduk. Dokter pikir tenangnya, dia nggak bisa puji Tuhan. Tiba-tiba teriak, haleluya, praise the Lord. Nah saya tanya, apa yang kamu puji Tuhan? Dia bilang, Alkitab bilang dosa saya akan dibuang ke tubir laut yang sangat dalam. Dan saya baca di atlas laut yang terdalam itu 10 mil. Itu loh, Ambon itu. Jadi begitulah, kalau Tuhan mengampuni, dia lupakan. Kita juga hendaknya demikian. Ya, pendeta. Saya udah lupakan semua pendeta. Udah ada yang baru. Itu catatan footnote itu. Betul, udah kita lupain semua itu. Itu harus nyanyi lagu Soleram. Kayaknya yang terakhir Ini masih itu. hari Kamis. We are able. Matius 20 ayat 20 sampai 27 ini satu episode. Kapan ini terjadinya?
Ini sudah dekat dengan apa? Peristiwa penyaliban. Jadi Yesus sedang serius menghadapi apa? Salib. Tapi sementara Yesus memikirkan tentang salib yang akan dialaminya, datang siapa? Murid-murid. Ada dua. Siapa itu? James and John. James and John. Kalau versi lain dia suruh siapa? Mamanya. Ibunya. Kenapa dia suruh ibunya? Karena Masih Oma. saudara dengan tantenya Itu tantenya Yesus. Permintaannya apa? duduk di kanan kiri kerajaannya. Lalu apa jawab Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu ini. Nah itu dia. Di buku Roma, suratan Roma, Paulus katakan seringkali kita berdoa dan tidak tahu apa yang kita minta. Inilah contohnya. Ada orang suka tanya, apa itu yang kita tidak tahu? Ya ini contohnya. Yesus sedang memikirkan salib. Mereka memikirkan apa? Kedudukan. Mereka pikirkan mahkota. Kalau nanti engkau dirikan kerajaanmu, biarlah yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Lalu apa jawab Yesus? Untuk itu bukan Soal jabatan itu semisal bukan bisnis. urusan saya. Urusan siapa? Bapak di surga. Bapak di surga. Kemudian Yesus bertanya, are you able to drink the cup that I'm about to drink? Apa cup yang dimaksudkan sini? Penderitaan, Penderitaan. pengorbanan. And baptize with the baptism that I baptize with. Itu penderitaan. Cup and baptism. Lalu mereka seperti self-confident ya. Iya. Apa jawabnya? Yes. We are able. Lalu Yesus katakan, you will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father. Kapan ini cup diminum? Siapa yang pertama mati? James. James. Di tangan siapa? Nero. Ya. Dipancung kepalanya. Iya. Di tangan siapa? Kayak siapa? Itu di Kisah 12. Bukan Nero ya. Raja Herodes. Herodes. Di Kisah 12. Coba sebentar kita buka. Lalu yang satu survive. Siapa? John. Survive itu pun dia mengalami Goreng. digoreng di penggorengan dan akhirnya dibuang ke Patmos. Pasal 12 ayat 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death,
Nah, with the inilah sword. yang ditanya oleh Yesus, apa kamu sanggup belum lawan? Mau, sanggup, gitu. Dan di sini digenapi. Lalu siapa yang kemudian ditangkap? Yohanes. Petrus ditangkap. Petrus. Tapi Petrus dibebaskan dari penjara. Di sini kadang-kadang kita bertanya, kenapa yang satu dibebaskan, yang satu dibiarkan? Itu hanya Tuhan yang tahu. Mengerikan juga, semua muridnya mati saya. Iya. Iya, bisa mati. Digoreng tuh bisa mati. Itu yang satu. Pancung. Apa yang cerita? Yohanes. Oh, James. Yakobus yang dipancung. oh iya. Yakobus, Yohanes nanti Yakobus, Yohanes Paulus yang terakhir. itu dipancung. James itu Yakobus ya? Ya. Kakak adik dengan Yohanes. Siapa kakak adik? James, Yakobus. Sama Yohanes? Iya. Saudaranya Yesus kan ya? Bukan. Bukan. Yohanes Ini yang kekasih. Ini Yohanes yang kekasih. Ini Yohanes Kakak yang adik di mereka. Patmos. Sama Yakobus. Yakobus. Oh, James sama itu. Kalau Petrus dengan Andreas, Andreas. kakak adik mereka. James ini. John ini Yohanes yang di Pulau Patmos kan? Iya. Yang goreng nggak boleh mati Iya. itu. Iya. Itu yang kekasih. Yang kekasih. Goreng tapi bisa mati. Iya. Yang masih saudara Yesus yang step brother siapa? Itu ada juga James, itu yang pimpinan konsili di Yerusalem. Tapi bukan dia yang James. Dia yang tulis buku Yakobus. Ada kan buku Yakobus? Iya. Bukan ini, Bukan Yakobus ini. Bukan. Oh. Itu saudara tirinya Yesus. Oh itu dia. Yang siapa namanya? James. James juga. juga. Dia yang bekas pimpinan konsili di Yerusalem. James, the brother Oh, of Jesus. Jesus. Karena Alkitab saya yang kasih tahu. Wah, itu punya. Ini Alkitab dia kasih tahu penulisnya itu. Mantap ya. Baik, in conclusion, Remember the worst consequences of sin. apa? Mati. Di sekolah sahabat kita ada. Perpisahan dengan Ya, interpersonal relationship. Jadi hubungan kita yang tadinya akur baik dengan istri, akhirnya ribut. Adam, mengapa engkau makan buah itu? Perempuan yang kau berikan. Perempuan yang engkau belikan, dia yang menyebabkan saya makan. Itu dalam psikologi namanya Projection. projection. Kita belajar dari itu ini. Kalau Hawa ditanya, Hawa kenapa kau makan? Ular. Enggak. Akhirnya yang responsibel untuk dosa menurut mereka siapa? Tuhan. Tuhan. Gara-gara dosa, maka interpersonal relationship di gereja, di rumah tangga, di masyarakat, di sekolah, dia dirusak. Yang berikutnya ini. Authentic greatness is achieved not by seeking human notice, but by humbly submitting to God's leading through Christian service. Kebesaran yang sejati diperoleh bukan mencari perhatian orang lain bagi kita, tapi menyerahkan
dengan penuh kerendahan hati diri kita untuk service, untuk melayani. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, kita di gereja untuk apa? Melayani. Untuk melayani. The church is organized for Service. service. Kalau saudara jadi ketua, jangan lupa for service. Di dunia yang punya jabatan tinggi menggunakannya untuk memerintah yang di bawah, tapi di kita tidak demikian. Susah ya pendeta, susah sekarang yang udah begitu ya. Di dunia, kalau ada satu pertemuan yang diharapkan datang lebih dahulu siapa? Rakyat. Rakyat datang. Sudah itu gubernur-gubernur. Lalu siapa? Presiden. Menteri-menteri. Lalu wakil presiden. Dan itu ditanya, sudah ada? Kalau belum, Bapak Presiden belum berangkat. Tapi sudah, baru siapa? Presiden. Kalau masuk gereja, Ketua. siapa mesti lebih dulu? Pendeta. Ketua. Itu kontras yang sederhana. Kalau di gereja tidak demikian. Yang paling tinggi harus menjadi Yang paling benar. untuk melayani. Kalau saja gereja kita anggotanya bisa menghayati hal ini, banyak problem sudah solve. Tapi tidak demikian. Itu sering terjadi pendeta. Apa? Ketua kalau nggak kita salam dia nggak mau nyala. Iya betul. Tapi itu manusia. Kalau saya berpikir ya masih manusia juga. Luar biasa memang. Iya kalau kita nggak salamin ya nggak salamin. Nggak ngomong juga dia. Pendeta mau tahu itu siapa? Apalagi Nenek kalau- Umbo itu. Wah, cilaka itu. Nenek Umbo Ego ya besar sekali. tinggi sekali. Tinggi. apalagi kalau sudah lama di jabatan itu. Oh. Apalagi sudah berapa periode ketua. Jangan. Bendahara ke 25 tahun. Apalagi besar kepala itu. Akhirnya catatannya repot semua. Saya selalu admire ketua JC, Neil Wilson. Waktu dia terpilih jadi ketua GC, dia kan khotbah penerimaan. Dia katakan begini, terima kasih atas kepercayaan yang diserahkan kepada saya untuk memimpin umat Tuhan, gereja Tuhan yang besar di dunia ini. Untuk saudara-saudara ketahui, saya terima jabatan ini dengan satu kesadaran bahwa lambat atau segera, bila mana waktunya tiba, mekanisme yang telah memilih saya untuk jadi ketua akan memilih orang lain menggantikan saya. Dan dari sekarang saya sudah siap mental untuk itu. Itu yang pertama mengesankan. Yang kedua, sesudah dia disahkan jadi ketua di floor, langsung dia jadi chairman nominating. Waktu itu mau pilih bendahara, sekretaris sudah terpilih. Saudara, di depan sini ada 2 calon bendahara. Yang pertama itu dan yang kedua, dua-duanya able. Tapi dari segi pengalaman nomor 1 lah yang lebih lama di GC.
dan menurut ukuran administrasi, dialah yang harus dipilih. Tapi kalau sampai dia terpilih, saya akan step down sekarang juga. Oh, Ada yang bertanya, why? He is my brother-in-law. I'm serious with you. You are free to choose. And I agree, number one is more experienced than the second one. But if you choose him, I will step down at this very moment. Well, nggak ada jawaban lain, kita langsung pilih nomor 2. Kalau yang lain, kebetulan tuh iparku menjadi berhala. Bisa tidak demikian. jarang yang kayak gitu kan. Di saat saya terima jabatan ini, saya sadar satu kali kelak saya akan diganti. Iya. Dan saya sudah siap dari sekarang. Iya. Yang ketiga, beware of idols of the soul. Yang pertama apa? Uang, Yang kedua, jabatan. jabatan. Dan seterusnya. Okay, God bless all of you.